Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu DVB-T2 keluaran dari Goldsat, yaitu Goldsat Sonic. Untuk brand Goldsat ini bukanlah merupakan pemain baru, mereka sudah merupakan pemain lama. Di era pertama kali kita mengenal parabola, Goldsat ini merupakan salah satu receiver yang banyak digunakan oleh orang, termasuk nanti ada Winnersat-nya juga. Nah, untuk Goldsat Sonic ini di pasaran range harganya di kisaran 185.000 sampai dengan 220.000. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Pada sisi bagian atas boxnya ada sesuatu yang menarik kita lihat di sini. Di sini terdapat fitur MiCast. Fitur MiCast ini bukanlah merupakan fitur yang baru di receiver parabola, ini sudah lama diadopsi, sudah lama untuk digunakan. Di mana di sini kita bisa melakukan casting dari smartphone ke televisi. Untuk Goldsat Sonic ini belum mendukung HFC ya, baru mendukung H264 yaitu MPEG 4 saja. Untuk resolusinya adalah Full HD, kemudian terdapat juga USB portnya, PVR ready, dan beberapa fitur lainnya termasuk time shift. Nah, di sisi yang lainnya sih biasa-biasa saja. Dan di sini ini sepertinya adalah izin postel ya. Ini sudah ada izinnya di sini. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan adalah seperti teman-teman lihat di sini. Pertama, kita mendapatkan pastinya adalah kartu garansi. Untuk garansinya ini nggak main-main, berlaku selama 12 bulan. Jadi jangan lupa invoice-nya untuk disimpan, ya termasuk kalau seandainya beli secara online, invoice-nya bisa dicetak ya, atau mungkin disimpan dalam bentuk soft copy saja, yang penting jangan sampai hilang. Kemudian ada juga buku panduannya seperti ini. Dalam paket penjualan kita juga mendapatkan kabel RCA, tapi kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Kabel RCA ini tentunya bisa digunakan pada teman-teman yang masih menggunakan televisi tabung, tapi bisa dilihat ya tipis. Jadi ini kualitasnya bukanlah merupakan kabel RCA yang bagus, jadi ada baiknya diganti saja. Kemudian kita juga mendapatkan dua buah baterai AAA, mereknya itu adalah Panasonic, bukan merupakan baterai ya buatan Tiongkok begitu yang gampang bocor, yang terkesan ringkih. Jadi ini bisa dipakai, tidak perlu beli secara terpisah. Dan ini adalah remote controlnya. Yang menarik di sini adalah bagi teman-teman yang belum mengetahui, remote controlnya ini bisa digunakan juga sebagai pengganti remote televisi, dikarenakan remote controlnya ini memiliki fitur infrared learning function. Jadi tinggal kita lakukan proses pairing saja. Untuk desain seperti yang dilihat ini hampir sama ya. Semua receiver yang harganya di bawah 300 ribuan kebanyakan menggunakan desain yang seperti ini. Kecuali kemarin tuh Intra ya. Intra Jupiter HD itu dia beda sendiri, dan saya senang dengan desain Intra Jupiter HD tersebut. Lebih rigid, kemudian juga lebih enak dipegang, lebih kokoh ya jika dibandingkan dengan yang ini. Untuk tombol-tombolnya terbuat dari karet, namun untuk tombol-tombolnya sensasi pada saat kita pijit, kita tekan seperti ini, ya sama saja sih seperti pada remote control yang menggunakan desain yang sama seperti ini. Kemudian untuk baterainya sendiri sudah pasti menggunakan dua buah baterai AAA. Lalu inilah receivernya, yaitu Goldsat Sonic tersebut. Ini berat ya. Pertama kali tuh saya pegang ini berat. Biasanya yang berat ini merupakan barang yang berkualitas. Kita tidak di-endorse, jadi ini barang atau STB ini kita beli sendiri. Tujuan kita mereviewnya itu adalah agar teman-teman mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, secara quality build up, ini housingnya ini atau casingnya ini terbuat dari plat besi. Jadi cukup bagus ya. Dan ventilasi juga terdapat di sisi bagian atasnya sangat banyak sekali, di sisi bagian kanan juga ada, di bagian kiri juga ada, termasuk di bagian bawahnya. Namun pada sisi bagian bawah ini tidak terdapat pad dari karet. Kedepannya mudah-mudahan Goldsat bisa menambahkan pad yang terbuat dari karet tersebut, sehingga ini DVB-T2 ini atau receiver ini tidak mudah untuk bergeser. Nah, kemudian kita lihat untuk front panelnya. Front panelnya desainnya ini saya sangat suka dengan desainnya ini. Simple sih, tapi futuristik saya melihatnya. Nah, di mana di bagian sebelah kanannya terdapat port USB, kemudian ada tombol powernya juga. Ini dalam keadaan menyala, LED display-nya ada di sini. Kemudian tombol-tombol pendukung yang lainnya juga lengkap. Ada tombol volume, kemudian tombol menu, tombol channel juga ada, tombol OK juga ada. Jadi dalam pengoperasiannya kita tidak tergantung kepada remote control. Ini kalau rusak masih tetap bisa untuk dipakai. Kemudian kita bergeser ke bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakangnya ini tidak terdapat main switch atau tombol utama on-off-nya.
Jadi untuk menyala mematikan langsung dari depan saja. Kemudian terdapat port RCA untuk televisi tabung, port RCA yang ini. Kemudian HDMI juga ada, port USB, berarti di sini kita dapat 2 port USB. Kemudian ada antena in untuk ke antena televisi yang kita pakai, juga terdapat loop out-nya. Lalu bagaimana keunggulan, kekurangan dari STB atau receiver ini? Baik, segera kita akan cari tahu saja. Background booting cukup eye-catching dengan tulisan GoldSat Sonic. Untuk booting ini membutuhkan waktu selama 19,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan user interface cukup menarik dan informatif. Terdapat opsi cari untuk pencarian saluran yang ingin ditonton. Untuk memudahkan, kekuatan dan kualitas sinyal ditampilkan dalam bentuk persentase, dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah akurat, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan T2 Finder yang saya gunakan ini. Silakan dilihat perbedaannya. Namun demikian tunernya cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One dan Antv. Terdapat blank screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa ada flicker atau sejenisnya. Langkah sehatmu. Jadikan Ramadan Anda semakin Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini terdapat 23 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, sekedar menonton saja atau merekamnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Berikut tampilan pilihan program. Ada opsi LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat digunakan untuk mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain, dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan Full HD. Jika ingin mengembalikan STB ini ke setelan pabrik, maka dapat dilakukan dengan cara memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface, yaitu Metro yang sekarang ini dan Classic. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan cara mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk ataupun hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Untuk terkoneksi ke internet dapat dilakukan dengan menggunakan Wi-Fi dongle dan USB Ethernet adapter. Berikut ini chipset yang kompatibel untuk kedua device tersebut. Untuk kecepatan adalah sama saja, dikarenakan port USB pada STB ini masih menggunakan versi 2.0, namun lebih stabil dengan menggunakan USB Ethernet adapter. Bukan lebih cepat ya, tapi lebih stabil. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kebanyakan STB DVB T2 yang beredar saat ini, untuk IPTV tidaklah lancar, sering terjadi buffering, padahal bandwidth yang digunakan sudah di atas 10 Mbps. Hal tersebut tidak terjadi pada GoldSat Sonic. Untuk IPTV dengan resolusi HD berjalan lancar.
Untuk IPTV, selain sudah tersedia secara default, ada channel premiumnya juga, dan kita pun dapat menambahkannya dengan cara mengimport dari flash disk ataupun hard disk dengan format file M3U. Fitur MiCast bukanlah fitur baru, pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini. Tentu saja banyak yang bisa kita gali. Silakan install aplikasi MiCast di smartphone-nya, dapat di-download di Play Store. Callsat Sonic tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control yang sudah tersedia, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi MiCast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. MiCast juga dapat digunakan untuk menonton WeTV. Tidak hanya WeTV, tapi juga video dan beberapa aplikasi streaming lainnya. Pada saat menggunakan MiCast ini, setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di-standby-kan. Menariknya tidak hanya casting, namun juga bisa digunakan untuk mirroring, yaitu memindahkan layar smartphone ke layar televisi, dan ini juga menggunakan fitur MiCast ini. Untuk daya listrik yang dibutuhkan, setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,9 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat hampir di semua sisi, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 27,5 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 43,2 derajat Celcius. Jika diraba, STB ini hawa panasnya cukup berasa. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Fitur infrared learning function yang dimiliki cukup dengan menggunakan satu remote control saja untuk televisi dan STB, di mana fitur ini tidak terdapat pada STB sejenis di range harga yang sama. Tuner sensitif dengan sudah tertanam fitur MiCast, mendukung Wi-Fi dongle dan USB Ethernet adapter. Dibanderol dengan harga di bawah Rp200.000, STB ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.